Sini. Mana ini dinya? Aduh, Sini atuh. ulah di tuh. Wih. Era aku batur atuh mah nyadina aing sangkana naon di dinya jaruntas. Saya teh lagi kencing. Hah? Kamu kecil jangan malu-maluin, Pot. Astagfirullahaladzim. Ini teh di kantor bupati. Salah. Allahu Akbar. Di mana tempatnya? Ayo gerak diri tuh ah. Ayo. Ayo. Cius. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kamu siapa? Hei, kemana wae kamu? Saya teh di belakang kamu atuh. Nyari dari tadi, Pot. Yuk. Lihat itu di belakang. Wah. Kita ada di Monumen Alif. Apa? Coba. Bukan, Monumen Lam Alif. Lam Alif. Hamzah, iya, bukan Lam Alif. Lam Ini Alif. Monumen Lam Alif. Itu tandanya kita ada sedang di Kabupaten Tasik. ya, gitu. Pot. Yuk. Kamu mau tahu nggak bupati sama wakil bupatinya? Ingin tahu tuh, saya ingin kenalan. Kamu baru tahu itu teman saya. Teman saya waktu kecil. Betul? Kamu nggak bisa dikasih tahu. Itu teman saya waktu SD. Waduh. Saya yang hidup di Tasik teh. Cukup lama, Pot. Wais. Kira teh, kamu tuh bukan orang Tasik, Oh. Saya di Tasik itu jualan selop. Enon ngaranna teh. Kelom. Kelom. Jadi saya mah tahu, kenal sama wakil bupati sama bupatinya juga. Betul? Iya. Kalau betul kamu kenal, yuk saya Mau apa? anterin yuk. Anterin saya. Kamu makan diajak sama saya? Jangan itu Ayo, atuh. Pot. Ayo. Ayo kita langsung menuju kantor bupati, oke? Oke. Siap. Cus. Apa? Ini cek, kamu teh nggak nyasar sih? Ini udah di lantai tiga ini, Pak. Mana? Benar. Di lantai tilu. Kita teh sudah muter-muter atuh. Kita tanya sama teman saya lagi. Mana? Ini. Coba tanya. Wow. Saya mau jadi takut. Jika ada salah, Ayo lantai. Ayo, let's go sana. Aduh. Ya. Aduh, alhamdulillah. Apa? Sekarang teh kita lagi berkunjung ini kita teh. Di mana ini, Pot? Ini teh. Nggak tahu ya? Ingin tahu kamu? Di mana ini? Coba kamu tebak di mana? Ini mah di gedung atau, Pot? Ya. Ini teh. Gedung apa ini? Tempat dinasnya Bapak Wakil Bupati Tasik teh. Oh, gitu ini teh. Kamu mah. Siapa namanya? Ingin tahu? Siapa? Kita kenalan dulu. Sampurasun, Pak. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan ini, Pak. Ini teh Cepot. Betul. Bapak juga udah tahu tuh ya. Saya Hilal, Pak. Perkenalkan. Yuk. Saya Cecep. Tuh. Ish, Pak Dekat Cecep. namanya dekat. Sama ya, sama dengan saya Pak Cecep. Tapi beda jauh. Pak Cecep ini mah ganteng. Kalau saya mah sama hancur. Aduh. Pot, maksud kedatangan kita teh mau ngapain? Coba jelasin atuh. Saya teh kesini teh yang pertama Pak mau silaturahmi sama Bapak. Dan saya teh lihat-lihat, wah betul-betul. Saya dari Bandung ke sini Pak, ya. Jalan bagus sekarang lebar dan panjang Pak. Dan bagus-bagus sekarang. Iya gitu? Betul. Udah saya mata tidur, Pot. Oh, makanya jalannya sekarang bagus, Pak. Lihat pertanian semakin bagus. Wah, pokoknya mah saya semakin betah saja di sini, Pak. Lihat Bapak juga masih barigeges, Pak. Aduh. Kamu bikin KTP di sini? Enggak, lihat Bapak barigeges begitu ganteng. Oh, gitu. Inilah, tuh, betul, Pak. Gini, Pak. Saya teh jalan-jalan ke sini, bagus sekali. Dan lihat ada kubahnya gede-gede. Wah, itu tempat ibadah, masjid jalan. Iya, iya. Masjidnya bagus. Nah, saya ingin tahu nih Pak sama Bapak, profil Kabupaten Tasik teh. Ya, sekedar ingin tahu saja nih Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Cepot, Kang Hilal, orang Bandung, orang Jawa Barat sampai ke Tasik. Saya panggilnya Akang aja ya, supaya lebih enak. Karena ditanya tadi profil Tasik, saya sampaikan sekilas saja. Tasik ini kabupaten yang ada di
wilayah Jawa Barat sebelah selatan. Tepatnya sekarang sering dibilangnya di wilayah Priangan Timur. Tapi kalau saya lebih suka bilang ada di Jawa Barat bagian selatan, karena posisi secara peta memang Kabupaten Tasikmalaya ini berada di posisi wilayah paling selatan Jawa Barat, paling pinggirnya itu berbatasan dengan pulau terluar, yaitu langsung ke Australia. Oh, gitu, Pot. Ya, Itu kanguru. Iya, kanguru ya Pak ya? Gitu, Pak, ya, betul, Pak, Kanguru ya, itu kanguru. Ya, karena bukan bu guru. bukan kangguru, karena di Jawa Barat jadi akang ya. Kanguru, iya betul. Wah, bagus sekali. Ini kami punya 39 kecamatan. Tiga. Ada di dalam 39 kecamatan itu ada 351 desa dengan penduduk 1.865.000. Banyak Tersebar dari wilayah utara. Utara itu kira-kira Ciawi, Raja Pola, itu utara tuh. Kadipaten, Gentong itu utara. Kalau wilayah baratnya Salau, ini sebelah sini nih. Salau, ke sananya Puspahyang, Taraju, Sodong, Bojong Gambir. Nah, ke arah selatannya itu sana ada wilayah Cipatuja, Oh iya, betul. Cikalong, tempat saya lahir, Kecamatan Panca Tengah. Saya orang selatan. Oh, selatan Bapak Tua. Gitu, Pot. Berarti Tuh. dekat-dekat dengan laut apa ya? Iya. Lalu bersebelahan malah hampir berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran. Tuh. Nah, jadi begini. Apa? Saya mau tahu, saya ingin tahu sih kan. Pengen tahu Ini apa, Pak, Pak Wabu, bisa saya mau tanya teh, produksi unggulan atau potensi yang menonjol untuk wisata mana saja Pak nih? Oh, ya, jadi kalau saya sering sebutnya di Tasik ini ada beberapa ya. Ada wisata alam, ada wisata religi, Iya betul. ada wisata kultural, ada wisata kuliner. Ya. Kalau di wilayah utara ada Galunggung, Oh iya. ada Curug Badak, ada Karahabodas, itu wisata alam. Berbasis wisata pada destinasi keindahan alamnya. Oke. Nah, ada wisata religi. Kita Kabupaten Tasik ada Pamijahan Kang Syekh Abdul Muhyi. Oh. Nah, itu wisata religi. Nah, wilayah barat kita ada Salau. Di situ ada Kampung Naga. Kampung Naga itu wisata kultural masyarakat yang berbasis pada adat istiadat budaya Sunda yang terus dijaga dan dirawat sampai hari ini. Dan juga ada wisata kuliner. Kabupaten Tasik ini terkenal dengan banyak makanan-makanan khas. Contoh ada kupat tahu Mangunreja. Oh, Ini kan Mangunreja kan di sini. Soalnya gini Pak, Ya, dekat. soalnya gini di Bandung juga ada kupat tahu Tasik. Iya, nah Berarti dari nikmat sini, sekali, Pak. ya? Mangunreja sini. Oh, gitu. Jadi kalau di mana-mana ada kupat tahu Tasik Mangunreja, ini di sini aslinya. Nah, ini banyak daerah-daerah yang memang di luar itu alhamdulillah secara brand sudah cukup dikenal oleh publik, baik di nasional atau di luar. Salah satu yang terkenal di luar itu komoditi unggulan pertanian kita adalah manggis. Waduh. Manggu lah. Manggu ya, Pak. Manggu. Manis buah manggu. Tuh, lihat manggu. Betul. Manggu itu manggis Puspahyang. Jadi kalau diekspor keluar, brandnya harus Puspahyang. Karena yang terdaftar di Kementan itu identifikasi geografisnya itu dari Puspahyang Kabupaten Tasikmalaya. Oh, begitu. Nah, ada juga di Cisayong. Ada pertanian organik. Hasilnya salah satunya adalah padi organik. Padi organik itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Dengan berapa lama tuh Pak padi organik itu ditanamnya? Apanya? Ditanamnya itu berapa lama tuh? Kalau tanamnya reguler ya, sama rata-rata antara 3 bulanan. Oh, betul. Jadi kalau 1 tahun kan bisa 3 kali tanam, ya 3-4 bulannya itu udah bisa panen. Tapi dengan hasil nasinya juga gitu ya? Ya lebih. Pertama kalau organik itu nasinya pastinya lebih enak, Pulen. lebih pulen. Yang kedua harganya juga lebih tinggi, karena masyarakat dunia hari ini makin sadar bahwa
makanan yang bersumber dari yang alami itu lebih menyehatkan. Oke. Satu, yang kedua, bertahannya juga lebih bertahan dibanding nasi yang penanaman padinya itu dengan cara kimia. Oh iya. Kalau Jadi kimia, kalau bahasa Sunda mah kacang beeuy gitu Pak ya. Apa beul teh pot? Beeuy becerek. Terus ya, lalu selain tadi menyehatkan. Sekarang kan orang rata-rata udah lewat usia seperti Kang Cepot Iya, ini betul. nih, resisten terhadap kelebihan gula Ya, atau betul. diabetes. Betul. Nah, salah diabetes. satunya adalah biasanya nih mengurangi asupan makanan nasi. Betul. Karena karbohidrat itu menghasilkan glukosa dan glukosa itu di dalamnya ada gula. Laras, Nah, Pak. yang organik ini karena ini alami, dimakannya juga lebih enak dan tidak terlalu tinggi kadar gulanya. Oh, gitu. Ini kan jadi lebih baik juga. Iya, betul. Secara energi asupan makanannya terpenuhi. Apa bedanya dengan beras merah gitu Pak? Ya, beras merah itu kan beras yang ditanam di kebun dulu, bahasanya beras yang ditanam bukan di lokasi yang becek. Di sawah. Di sawah. Jadi kalau di huma. Di huma. Di huma. Beas Ya, huma. Di huma. Nah, kalau sekarang yang tadi saya sebut organik itu memang di sawah, tapi sawahnya memang diprotek. Oh gitu. Airnya tidak boleh bercampur dengan kawasan yang ditanami dengan kimia. Karena kalau ini organik, di sekelilingnya kimia akan tetap aja Tetap menjadi aja. Nah, betul. menjadi kimia juga. Maka ini diprotek supaya ruangan sekitar sana itu betul-betul kawasan yang sudah disertifikasi berbasis organik. Nah, hal lain di kami juga punya 3 kecamatan yang menjadi hamparan hijau kebun teh. Oke. Ada di Taraju, ada di Sodong, ada di Bojonggambir. Nah, ini juga menurut kami ini adalah bagian yang sejauh ini mungkin orang Bandung, orang Jakarta minum teh tertentu, saya tidak harus sebut mereknya, itu mungkin saja nanamnya ini adalah di Tasik. Oh, Nah, sehingga karena itu maka buat kami dalam misi kami berdua, Pak Bupati dan saya, sektor unggulan untuk menggerakkan sektor ekonomi itu dalam 2 basis. Oke. Basis pertama di sektor pertanian, sektor kedua di sektor pariwisata. Oke. Nah, karena di sektor pertanian kemarin contoh lah ya, kita semua tahu dalam 2 tahun terakhir sebagian belahan dunia dilanda COVID. Pada saat COVID, justru Kabupaten Tasik ini berasnya itu surplus. Oh. Karena apa? Karena masyarakat kami di saat orang lain, orang Bandung misalkan, orang kota Tasik nih, tetangga kami misalkan, masyarakat rata-rata kan di sektor jasa dan perdagangan. Di sektor jasa harus tutup. Sektor perdagangan harus tutup. Maka sangat terganggu sekali sektor pergerakan ekonominya. Orang Kabupaten Tasik di saat COVID mereka tetap bisa ke sawah, bisa nanam padi, bisa berkebun. Maka hasil tanamannya itu masih surplus. Buat kami itu cukup membahagiakan. Stok ya Pak ya? Karena ternyata pertanian itu menjadi tulang punggung masyarakat kami yang bisa menjadi ketahanan pangan. Itu. Nah, ketahanan pangan itu tuh supaya masyarakat juga tidak beakeun buat makannya buat makan istilahnya Pak ya. Itu. Jadi tidak mengandalkan di pemerintah kalau masyarakatnya sudah menyiapkan tahan pangannya di rumahnya masing-masing. Betul. Ya Pak. Betul. Berarti nanti kita boleh dong saya sama Cepot explore wisatanya. Boleh. Saya dengan senang hati karena terus terang ya, bicara tentang wisata ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Betul. Tapi sekali lagi, alam ini kan benda mati, tidak bisa bicara. Betul. Yang bisa bicara ini Cepot, Kang Hilal. Ini juga bukan nih yang bicara ini. Aduh. Jadi yang harus bicara itu manusianya. Betul. Ya, kitanya yang harus menyampaikan bahwa ini punya potensi apa, ini punya potensi apa. Nah, itulah kewajiban kita untuk sama-sama mengabarkan. Saya pikir kita semua akan bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita apabila kita bisa mengabarkan kebaikan dan dari apa yang kita kabarkan itu bisa meningkatkan ekonomi buat warga setempat. Betul. Itu kan menjadi sedekah. Jadi sedekah tidak harus selalu
dengan materi. Betul. Ternyata dengan kita memberikan informasi yang baik, orang lain menjadi tertarik. Setelah tertarik berkunjung, setelah berkunjung bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah yang dikunjungi. Nah, berarti kan itu juga kita sudah bagian yang rantai kebaikan untuk memberikan Jadi sedekah. PAD-nya juga pasti ada ya Pak Iya, ya. betul, Nah, betul. gimana Pak menggali PAD-nya tuh Pak tuh? Udah banyak wisatanya tuh ya Iya. Pak. Nah, alhamdulillah dari sektor wisata karena kita itu adalah unggulan, maka kami harap memang semua manusia yang ada di sekitar kita ini semuanya bisa menjadi aktor. Oke. Ya, bukan sekedar objek yang dikunjungi. Aktor. Karena apa? Karena semua sekarang kan serba digital. Iya. Iya, betul, Pak. Handphone kita masing-masing sudah punya. Betul. Dari yang dimilikinya itu tinggal tolong Nah, kabarkan. marketing masing-masing. Marketing masing-masing. Tidak harus bikin baliho kan. Iya, betul. Udah bikinnya mahal. Dipakainya sebentar. Betul Pak. Ya kan? Tuh, Pot, dengerin. Nah, kamu kalau teh. dengan digital sekali upload semua orang bisa lihat. Iya, betul. Nah, tapi tadi yang untuk mumpung cepat datang, saya minta juga bantu sama Kang Cepot Ya, ini betul. supaya media yang hari ini sangat mudah dan murah itu, tolong juga adik-adik kita, para pemuda, anak-anak pengguna saya gadget. yang ya pemuda gadget, jadi nguploadnya yang lebih santun, Ya, edukasi, edukasinya Pak ya. yang lebih dikuatkan lagi. Betul, dengan religi gitu Nah, kan. itu, Betul. Selfie boleh, Betul, bersandar selfie boleh, bikin konten-konten kreator juga harus ya, karena kreativitas juga bagian dari keharusan kita. Betul, Pak. Tapi tolong sisipkan dalam pesan-pesannya itu supaya bisa sama-sama menguatkan. Begitu, Pot, Kang nanya Cepot. apa lagi kamu? Ih, Masih ada nggak? saya teh ingin tahu sih sama Bapak nih. Apa? Bu, Pak, kalau kebanyakan mata pencaharian di sini apa saja Pak di sini Pak? Sektornya tentu karena kami wilayahnya wilayah yang banyak masih kosong, pasti juga betul. sebagai petani lah ya. Iya, Pak. Gitu Pak, sebagai petani, sebagai pedagang. Kan orang Tasik dari dulu terkenalnya sebagai entrepreneur, Betul. tukang kredit. Betul. Iya kan? Betul. Banyak Pak di sana juga Pak, betul. Iya, tukang kredit itu dari Tasik. Oh, gitu. Terus pengusaha bis juga kan orang Tasik. iya, Tapi jangan salah, Pak Ustadz juga banyaknya dari orang Tasik juga tuh. Banyak Dikarenakan pesantren di sini juga kan, teh- Pak? di sini ada pesantren di sini ya. Betul, karena salah satu lah saya bilang ya salah satu kekhasan Tasik ini kan disebutnya juga kota santri. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kota santri ini sebenarnya ya, kalau bahasa saya, santri itu yang paling menonjolnya itu adalah adabnya, ya, akhlaknya. Yang kedua, dalam karakter santri juga yang paling harus menonjol adalah istiqomahnya, konsistensinya, ya, menjaga tradisi, kan begitu. Yang ketiga dari santri ini adalah humble, Iya. tidak mudah menyerah, Ya. ya, teelehan, kumeok, PSMR. memeh dipacok gitu. Yo nya. Tah, pacok. Betul. Itu Pot tuh. Ya, betul sekali Pak. Tapi kalau saya lihat Pak nih Pak ya, ini yang dari desa-desa Pak untuk menopang untuk menopang kepada pemerintahan Pemda ini bagaimana Pak? Masukannya bagus sekali tuh. Ya, menurut saya justru kan begini. Saya dan Pak Bupati ini kita menggerakkan ekonomi pertanian dan wisata ini berbasis pedesaan. Betul. Tidak mungkin ada kabupaten kalau tidak ada desa. Ya, betul Pak, betul. Tidak akan ada Gunung Galunggung kalau tidak ada butir-butir pasir. Ya, sampai Pak ke Bandung juga Pak. Betul. Saya nggak bangun di sana belinya Pak. Betul. pasirnya dari sini, Iya, dari di sini Galunggung. pasirnya Galunggung. Dari Galunggung. Nomor one. Sehingga saya ingin sampaikan begini kira-kira. Kalau desanya maju, Itu. maka otomatis kabupatennya maju. Laras. Kalau kabupatennya membangun sendiri, desanya tidak dibangun, ya susah juga. Betul. Makanya kita
visinya dengan semangat gotong royong kan kira-kira. Karena gotong royong itu kita harus semua tuh urun tangan. Betul. Bukan hanya sekedar tunjuk-tunjuk tangan. Urun tangan, berbuat sesuatu sesuai dengan peran kita di makom kita, sehingga desa satu dibangun, kita dorong ada destinasi tertentu, dorong desa itu supaya memiliki potensi desa wisata. Oke. Nah yang kedua, kami sebenarnya hari ini ada di misi keempat itu menciptakan iklim investasi. Karena apa? Karena tamu dari Bandung datang. Pada saat datang jauh-jauh, misalkan nih ke salah satu kecamatan di kami di Bojonggambir ya, yang punya hamparan teh. Datang ke sana, orang Bandung mau nginep di hotel, hotelnya nggak ada. Itu gimana Pak? Maka kami mendorong ke desa-desa supaya desa mulai mengadvokasi masyarakat, supaya masyarakatnya siap menerima tamu. Jadi bahasa santri Tasik itu memuliakan tamu itu adalah bagian dari ibadah. Betul. Karena kalau tamu disambut dengan ramah, dengan somea. Pernah temanina, pernah temanina pasti mau datang lagi. Betul. Tapi kalau datang tamu masyarakatnya tidak ramah, maka besoknya juga akan kapok lagi. Betul. Maka sekali lagi, mari kita bangun wisata potensi ini tadi dengan semua masyarakat menjadi aktor. Untuk menerima tamu kan tidak harus menugaskan siapa-siapa. Setiap orang harus menyambut dengan baik. Betul. Welcome. Seorang Bandung welcome. Welcome itu kan harusnya itu. Ya itu aja malah. Nah, terus kami juga mendorong masyarakat yang punya rumah di desa-desa itu. Kami kemarin beberapa kali sosialisasi. Tolong jaga kebersihan rumahnya. Kebersihan rumah itu pertama kesehatan lingkungan untuk keluarga. Syukur-syukur kalau dalam rumah itu misalkan punya 3 kamar, 2 kamar dipakai keluarga, 1 kamar dipakai buat homestay. Betul. Nah tapi kan tamu juga nggak akan mau tidur di rumah itu kalau WC-nya kotor. Leres pisan itu Pak. Kalau WC-nya nggak bersih. Nah maka sekali lagi bahwa tujuan kebersihan utamanya adalah untuk masyarakat. Tapi apabila mau berimprovisasi menyediakan kamar untuk tamu, kan akan menjadi nilai tambah. Betul Pak. Untuk pendapatan keluarganya, misalkan ya ada 10 rumah. 10 rumah, 1 kamar jadi 10 kamar. Nah sekarang kan mudah menjualnya. Mohon maaf saya tidak harus menyebut ya. Ada beberapa yang bisa online tuh ngebantu, ya kan? Ada nama si A, nama si B lah kira-kira begitu. Sudah ini ya Pak. Itu kan bisa nanti di beberapa rumah itu dikolektifkan, berkomunitas dalam satu wadah, dikelola oleh vendor tertentu. Betul, ada vendornya betul. Kan itu ada tuh, banyak lah pilihannya. Nah itu kan yang menjual mereka. Fasilitasnya masyarakat. Secara untuk tamu tersedia tidak harus ada investor besar, dan masyarakat secara ekonomi juga terbantu. Nah itu yang justru kami lebih mendorong. Itulah menguntungkan ya, betul, itulah namanya hakikat adanya pembangunan yang dilakukan dari bawah, dari desa. Leres. Jadi itu kalau itu bahasa perguruan tuturi handayani. Iya Pak ya. Di depan membedol, di belakang mendorong. Pot. By the way ini Pot, Tasik ini mau ada jalan tol dari Bali, ya Pak. Betul Pak. Dari Gede Bage. Itu Pak. Itu gimana Pak sekarang? Ya kami mendengar memang dari beberapa kali rapat dengan provinsi bahwa sudah mulai lelang. Dan sudah ada pemenangnya, katanya konsorsium. Tentu kami sangat mendorong ya, karena pembangunan itu kan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya betul Pak, betul. Satu, yang kedua, dengan jalan tol dibuka, tentu ini akan mempermudah arus barang.
arus orang. Nah, Orang Bandung mau makan siang di Tasik. Nah, sejam nyampe. sejam udah nyampe. Tuh, Kan begitu. Jadi uangnya orang Bandung bisa turun tuh di Tasik. Nah, ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong soal makanan Pak, ada ini nggak Pak rekomendasi tempat makan yang enak nanti buat buka puasa? Pak? Kalau saya kalau pengen lihat di Tasik nih suasananya masih alami, Betul. bisa sambil lihat-lihat kawasan wisata di Curug Badak. Curug Badak. Nanti Curug Badak. Nanti dari sini boleh lah. Siap, Pak. Nanti ada kulinernya di situ, ada kopi khas Tasik juga di situ. Itu Pak. Kita punya beberapa gunung yang di atas 1.500 mdpl. Kopinya kan kopi Arabica. Pengolahannya dengan wine coffee. Yap, Jadi yap. rasanya kan wine rasanya asem-asem gitu loh. betul. Nah, boleh nanti dicoba. Itu ada kopi Galunggung, ada kopi Cigalontang, ada kopi Karaha. Itu ada di wilayah wisata, bisa di Galunggung, bisa nanti bisa wisata di situ, bisa tempat makannya juga di situ. Tuh. Jadi boleh nanti beberapa sambil nanti jalan-jalan sore. Siap Pak. Cepot Terima kasih, di Pak. Tasik. Sambil kamu burit, Pak. Ya. Tapi gini, Kang Cepot saya ngingetin ya. Rakyat Kabupaten Tasik tuh 1.865.000. Waduh, jiwa. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tuh. Jadi kalau Cepot mau nyari jodoh, jangan orang Jangan Tasik. orang Tasik. Pot kamu kesini. Udah tuh Pot. Pak. Begini lah. Saya udah ngobrol panjang lebar sama Ya. Bapak kita, Bapak Wabu. Mudah-mudahan Pak Wabu beri umur yang sehat dan Amin. panjang. Amin. Apalagi menjalankan amanah buat rakyatnya Amin, amin, yang amin. ada di Kabupaten Tasik. Amin. Insya Allah Pak Wabu tidak akan ikat janji. Dikarenakan di sini juga ada kujang. Oh iya. Kujang itu singkatan dari Apa tuh? kukuh karena janji. Itu Iya, kujang itu karena janji. Insya Allah akan kukuh karena janjinya. Iya, iya, iya. Nah, akan ditepati. Masih muda tuh, tenaga masih kuat. Ya, Yap. itu langkah masih panjang. Balap lompat masih bisa. Lompatnya juga masih lompat. Ya, lu. Futsal juga masih mani futsal. Futsal mani nih. Cing iya tuh masih Nah, Pak kalau itu mah sama kamu aja Oh, tuh. sama saya. Kan saya mah bukan tukang drum. Kamu tukang apa? Saya mah tukang bangun drum. Bisa Kalau aja kamu aja. Siapa tuh Pot? Yuk. Ini Pak kenang-kenang dari saya pribadi nih. Oh, iya. Bukan dari Cepot Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau buat dipajang di sini. Oh iya, siap. Atau nggak buat muka-muka apa Pak? Boleh Pak? Siap. Silakan, Mohon. Gitu Tuh, Pak. keren luar biasa. Nanti ini saya mau simpen di ruangan saya, di meja saya. Ya, Di semoga meja bandnya yang itu saya. Ini nap. ya bisa dipanggil ke sini juga Pak. Oke, siap. Hatur mohon Siap. Kang Hilal Sami-sami Pak, kita juga makasih Pot. udah Makasih dulu. kasih stick drum. Ini menjadi penyemangat lah buat kami. Amin, ya. amin. Kita dikunjungi, kita banyak cerita. Sebenarnya pengen lebih banyak lagi ceritanya. Nah, itu. Cuman sayangnya karena ini bulan puasa, jadi saya nggak bisa nyuguhin kopi. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Sekarang, kalau nanti malam boleh lah. Tenang Siap, aja siap. Pak, nggak apa-apa. Yang penting mah Bapak sehat, Siap. sekeluarga, Bapak juga sehat, mungkin para staf-staf Bapak Ya, juga, amin. para ASN yang di sini. Amin. Dan salam juga buat Bapak Bupati. Siap, insya Dari Allah, Kakekot. iya. Salam kenal. Ya, my friend. Sip. Ya. Tes dulu Pot. Pokoknya mas saya terima Si kasih coklat mah, buat Bapak Bupati. Betul. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan yang terakhir. Ya. Ini mungkin buat jalan kita semuanya membanyakan silaturahmi, ya betul kan? Betul, Iya. betul, Pak. Mudah-mudahan kita banyak silaturahmi, diberikan umur yang panjang kata Pak Ustadz juga ya. Mungkin saya juga akan ke sana dulu, saya mah mau ke Abah, Mau ke mau mana? ke Australia dulu, saya mah. Mau ngapain? Wih, Abah saya akan di sana. Oh gitu. Wih, betul saya mah. Siap atuh. Ya, Mohon, ya. Mangga tuh Pak Wabunya, mohon. Sama-sama. Ya mohon, assalamualaikum. Pot. Yuk. Capek nggak kamu? Bukannya capek lagi sedikit saya mah. Haheho. Emang gitu. Setelah tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Wabub ya. Betul. Kita tuh jadi tahu
yang ada di Tasik, potensi-potensi yang ada di Tasik. Tuh. Tapi Pot, Kenapa gitu? jangan dulu ini kamu sayang, belum puas. Belum puas bagaimana? Kamu udah lama di sini ya. Dengerin, tadi kan baru ngobrol sama Pak Wabub ya. Betul. Kalau di Tasik itu seperti ini, potensinya apa segala macam, penghasilannya dia mah. Kita harus ke sana. Kita harus Menuju kemana? yang tadi diobrolin sama Pak Wabub. Oh, mau lihat pemandangan, Mau lihat pemandangan, Mau lihat pertanian. pariwisata, pertaniannya kita harus lihat. kuliner. Apalagi itu. Ah, Apalagi itu. pokoknya mah buat baraya-baraya Bandung kita Oke? dan buat baraya-baraya yang ada di Kabupaten Tasik. Nah, ingin tahu kelanjutannya bagaimana serunya? Ya. Saya ada di Kabupaten Kabupaten Tasik. Tasik. Nah, makanya jangan kemana-mana ya. Ya. Pantang terus satu di Bandung kita ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.